berjumpa kembali di dalam ibadah anak kita, dan Lause sangat senang dapat kembali memimpin kalian dalam puji-pujian kita hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause akan kembali mengingatkan kepada anak-anak untuk kalian membagikan dan mengajak teman-teman kalian untuk menonton video ini agar mereka juga dapat terberkati oleh firman Tuhan. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala dengan sikap yang hormat berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu ya Bapa, sehingga pada hari ini Engkau dapat kembali membawa kami untuk beribadah kepada-Mu. Ya Bapa, kiranya seluruh penyembahan kami hari ini dapat berkenan di lubuk jantung Tuhan, dan kiranya Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang hari lepas hari semakin taat akan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Tidak lupa kami juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, mari kita mulai memuji Tuhan dengan pujian yang pertama dari buku KPPK, pujian nomor 301 dengan judul Tuhan Tak Janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji tiada susah, tak ada cobaan penderitaan. Tuhan tak janji ku terhindar dari hal sulit dan beban berat. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Oke, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Lause harap anak-anak di rumah juga senantiasa memuji Tuhan di rumah. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak di rumah, Lause ingin kalian mempersiapkan hati, pikiran kalian dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42. Yang Bapak beri tema Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tutup mata dan lipat tangan. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur di pagi hari ini dapat datang ke hadirat Engkau untuk bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, khususnya anak-anak. Kiranya Tuhan berkati
berikan lubuk jantung yang subur untuk menerima firman Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Anak-anak, kalau kita membaca kisah perempuan Samaria ini sangat panjang sekali. Dari pasal 4 dari ayat 1 sampai 42. Nah, di situ kita menemukan Yesus menginjili perempuan Samaria. Nah, Tuhan Yesus mulai dengan perkenalan dan lebih lanjut. Dan ternyata perempuan ini tidak biasanya, ya, tidak seperti dengan perempuan yang lain. Nah, kemungkinan dan perempuan ini juga adalah orang yang gagal dalam rumah tangga, okay? Mungkin juga dan tidak menjadi perhatian banyak orang. Nah, biasanya yang bekerja keras adalah lelaki, ya. Tapi kalau kita melihat perempuan Samaria ini bekerja keras, ya. Namun kita melihat seolah-olah dia memang tidak ada harapan, ya. Tetapi Yesus memberikan harapan kepada perempuan ini, ya. Yesus memberitahukan tentang Injil kepadanya. Nah, dan kita melihat apa yang dapat kita pelajari pagi hari ini dari Yohanes pasal 4 ayat 27 sampai 42. Pertama, kita melihat bahwa perempuan Samaria ini dia bertobat. Nah, kita membaca di ayat mulai dari ayat 7 dan 28, ya. Di situ dikatakan ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tembayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata pada orang-orang di situ. Nah, perempuan Samaria ini meninggalkan pekerjaannya. Dia meninggalkan tempayannya. Mengapa kok dia tinggalkan? Karena dia begitu sukacita. Dia begitu gembira, ya, mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus. Dan Yesus sudah memberitakan Injil dengan dia. Dan perempuan ini bertobat. Itu buktinya dia meninggalkan tempayan yang biasa dilakukan, biasa yang digunakan. Demikian juga anak-anak, ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Tidak boleh ada lagi kehidupan yang lama, yang malas, yang kotor, yang suka berbuat jahat, berdosa, dan semuanya kita harus tinggalkan. Kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Nah, perempuan ini meninggalkan tempayannya bukan sengaja, bukan karena satu hal dia tidak mampu, dan bukan, tetapi dia ingin meninggalkan pekerjaan yang melelahkan, yang di mana yang dia jalani bertahun-tahun, ya, tidak memberikan pengharapan. Tetapi Tuhan Yesus memberikan dia pengharapan, menjanjikan pengharapan, sehingga dia bersukacita, dia meninggalkan itu semua. Demikian juga anak-anak, kita haruslah penuh sukacita. Kalau kita dapat percaya Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, dan kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Nah, sudahkah anak-anak meninggalkan kehidupan yang lama? Sudahkah anak-anak percaya Tuhan Yesus? Ya. Sekarang kita tidak perlu tunggu Tuhan Yesus datang lagi untuk menginjili kita.
Alkitab ini, firman Tuhan ini sudah memberitahukan kita ya tentang dan Injil Tuhan Yesus. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Nah, dan Tuhan Yesus berbeda dengan orang yang lain ya. Makanya kita melihat murid-muridnya juga heran. Apa sih Tuhan Yesus kok bercakap dengan seorang perempuan Samaria? Nah, anak-anak tahu orang Samaria itu sangat-sangat dibenci orang Yahudi, ya. Nah, jadi mereka dipandang rendah, dipandang ringan, tapi Tuhan Yesus tidak. Karena Tuhan tahu ya, setiap orang itu adalah jiwa, itu adalah milik Tuhan. Ya, perlu diselamatkan. Yesus datang memberitakan Injil kepadanya. Jadi makanya kata di ayat 21 katakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya. Tuhan Yesus beritahu kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ayat 24 kan. Nah, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, dan yang dipercakapkan, dan murid-murid pun tidak berani bertanya. Murid-murid juga bingung kenapa kok lama benar Tuhan Yesus dan bercakap ya, berbicara. Nah, Tuhan Yesus berbicara tentang hal surgawi, tentang keselamatan, tentang kehidupan yang kekal. Nah, karena kehidupan di dunia penuh dengan penderitaan, tidak ada harganya, tetapi di mana Tuhan ada harganya dan kita berarti. Dan seperti perempuan Samaria ini, dia menerima dan pemberitaan Injil yang Yesus sampaikan, dan sehingga dia menjadi berarti. Selanjutnya kalau kita melihat dan ayat 29 ya, dikatakan, mari lihat di sana ada seorang yang menyatakan padaku segala sesuatu yang telah ku perbuatlah dan dia Kristus. Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Nah, ayat 28 tadi, nah kita melihat nah dari 8, 29, 30 kita melihat bahwa di mana dan perempuan Samaria ini dia sudah bertobat. Setelah dia bertobat, dia bersaksi ya. Dia bersaksi kepada banyak orang karena tidak pernah dia alami, tidak pernah dia jumpai. Makanya dia bilang, mari kita pergi lihat, mari. Jadi kita perlu ya mengajak teman kita, kawan kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi pertama kita melihat perempuan Samaria, dia telah bertobat pertama. Yang kedua, dia bersaksi. Nah, bersaksi. Kita melihat dia bersaksi ya. Dan ayat 30 sampai yang ke-38 Yesus menjelaskan ya. Dia menjelaskan bagaimana dan untuk bersaksi, dia itu tidak melihat waktu, saat, ya, kapan, tapi setiap saat kita dapat bersaksi. Kita setiap saat dapat memberitakan Injil. Ini yang penting sekali anak-anak. Nah, jangan kita tunggu, nanti saya sudah besar, baru saya mau bersaksi dengan teman saya, kawan saya. Nah, nanti saya sudah tamat sekolah, tapi setelah tamat sekolah juga enggak ya. Nah, jadi tidak boleh. Nah, hari ini enggak mau saksi, besok saja, lusa saja, tidak. Tuhan Yesus beritakan bahwa kita tidak perlu melihat waktu dan saat ya. Di sini dikatakan dan bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tetapi aku berkata padamu, lihat sekelilingmu
dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai, ya kan? Nah, jadi dan sekarang ya juga tuan telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus terus memberitakan Injil, ya kan, dan juga memberikan pelajaran kepada dan perempuan Samaria yang baru bertobat, ya kan? Ya. Karena Tuhan Yesus begitu sibuk, ya. Dia melayani, bersaksi, bahkan muridnya dan beritahu mereka dan membawa Tuhan Yesus. Nah, dia tuh murid-murid mengatakan, ya, Rabi, makanlah. Ya. Tuhan Yesus sampai tidak ada waktu untuk makan, ya. Makan di sini kita lihat. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang ya kepada mereka, kepada muridnya, ya kan, ya, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapakku, ya, pekerjaan-pekerjaan di dunia, ya. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, memberitahu orang lain mengapa dia bersusah-susah, panas-panas, ya. Dia harus dari kota ke desa memberitakan Injil. Muridnya sampai bilang, Rabi, makanlah, guru, makanlah. Tapi Tuhan Yesus tidak dan terus mengajar perempuan Samaria ini. Tidak hanya perempuan Samaria ini, tapi orang-orang Samaria, ya, orang-orang Samaria. Ya, Tuhan Yesus memberitakan Injil, mengajar mereka. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, jangan kita lihat waktu dan saat dan sebagainya. Ya, kita setiap saat harus dapat memberitakan Injil. Kemudian dan pekerjaan Tuhan itu lebih penting, ya, daripada makan dan minum. Ya, Tuhan Yesus yang mau beritahu kita demikian, ya. Ya, pekerjaan Tuhan itu lebih penting, ya, sangat, dan harus kita laksanakan, ya. Banyak orang suka menunda pekerjaan Tuhan, ya. Tapi anak-anak kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh menunda pekerjaan Tuhan, ya. Dan jadi anak-anak, apa makanan rohani kita? Yaitu firman Tuhan, ya. Jadi oleh karena itu, dan kita gunakan, ya, waktu kita, ya. Pertama, belajar firman Tuhan. Yang kedua, kita memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi kita perlu lihat tadi, yang pertama, perempuan Samaria telah bertobat, telah berubah dalam hidupnya dan sekejap. Siapa yang mengubahnya, anak-anak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga bisa mengubah kita semua. Tapi maukah kita datang kepadanya? Maukah kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru pribadi? Yang kedua, perempuan Samaria ini, dia bersaksi. Dia bercerita kepada orang lain bagaimana dia telah bertemu dengan Kristus, dia bertemu dengan Juru Selamat, dia bertemu dengan Mesias. Ya, secara sosial dia tidak ada apa-apanya. Ya, dia adalah seorang wanita biasa, okay? Dan dia adalah orang Samaria. Tapi dia mau membagikan, ya, dan pengalamannya dia bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian juga kita juga dapat, anak-anak juga bisa bagikan firman Tuhan, bagikan pengalaman anak-anak bersama Kristus, bagaimana Yesus menolong anak-anak, bagaimana Yesus memelihara anak-anak, bagaimana Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak dapat bagikan kepada teman-teman yang lain, seperti perempuan Samaria ini. Nah, yang ketiga, dampaknya apa, anak-anak? Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya
karena perkataan perempuan itu, ia bersaksi, ia mengatakan padaku pada sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, dampaknya banyak orang percaya Tuhan Yesus. Banyak orang diselamatkan. Demikian juga ke anak-anak. Kalau kita mau bersaksi, dampaknya pasti banyak teman-teman kita, kawan kita, keluarga kita percaya pada Tuhan Yesus. Apakah anak-anak tidak senang kalau temanmu percaya Tuhan Yesus, keluargamu percaya Tuhan Yesus? Pasti kita senang. Ya. Dan pasti kita semua senang, kita bersuka cita, ya kan? Nah, lebih banyak lagi ayat pasal 1 kan, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada perkataannya. Ya, lebih banyak lagi. Tidak dituliskan berapa banyak. Padahal hanya melalui perempuan Samaria sehingga begitu banyak orang diselamatkan. Demikian juga dalam hidup kita. Mungkin melalui hidup kita, tingkah laku kita, kesaksian kita, orang menjadi percaya. Orang menjadi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Nah, ternyata orang-orang tidak hanya mendengarkan ya perempuan Samaria bercerita, dan perempuan Samaria ini yakin percaya karena sesuai dengan ajakannya kan tadi, yaitu ajakannya seperti ini, dia mengajak dan yaitu mari lihat. Nah, jadi perempuan Samaria mengajak melihat, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi di sini orang-orang mengatakan mereka tidak hanya mendengar pengalaman, cerita, kesaksian dan perempuan Samaria, tapi juga menyaksikan sudah bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Bayangkan, ini luar biasa anak-anak. Ya. Kita melihat bagaimana perempuan Samaria ini dirubah oleh Tuhan Yesus, yang tidak berarti menjadi berarti. Demikian juga anak-anak, kalau hidup kita tidak berarti menjadi berarti, ya Tuhan pakai kita, Tuhan berkati kita. Maukah anak-anak hidup yang berarti untuk Tuhan? Pertama, anak-anak harus bertobat, harus percaya Tuhan Yesus, harus meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dosa seperti perempuan Samaria ini. Nah, setelah anak-anak bertobat percaya Tuhan Yesus, anak-anak jangan lupa untuk bersaksi, bercerita, memberitahukan orang lain ya, kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita tentang Tuhan Yesus. Dan kita harus membawa teman kita, keluarga kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, dampaknya pastilah anak-anak, banyak teman kita, kawan kita, keluarga kita percaya Tuhan Yesus. Apakah anak tidak senang? Pasti kita semua senang. Alkitab mengatakan satu orang yang bertobat, malaikat surga bersorak-sorai. Bayangkan. Nah, sementara kita masih di bumi, nanti setelah kita tidak di bumi lagi, kalau kita percaya Tuhan, nah kawan kita dipercaya, keluarga percaya, kita bersama-sama bertemu di surga, ya kan? Kita akan berada di surga. Pasti kita semua senang. Nah, maukah anak-anak terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi pada pagi hari ini? Katakanlah kepada Tuhan Yesus, ya. Akuilah dosamu kepada Tuhan. Yang kedua, sudahkah anak-anak menceritakan, memberitakan Injil kepada temanmu, kawanmu, dan orang-orang? Kalau belum, mulailah. Yesus memberikan amanat agung untuk kita semua, supaya kita memberitakan Injil anak-anak. Yang ketiga, pastilah anak-anak semua, kalau anak-anak sudah lakukan, pastilah banyak kita yang percaya Tuhan Yesus, yang akan menjadi saudara kita.
ya, menjadi keluarga besar kita sebagai tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sekali kami datang pada Engkau bersyukur. Pada pagi ini kami sudah dapat belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus sudah mengubah hidup perempuan Samaria yang tidak berarti menjadi berarti, yang tidak punya harapan menjadi punya pengharapan. Namun kami dapat belajar, pertama, perempuan Samaria ini benar-benar sudah bertobat. Yang kedua, perempuan Maria ini dia menceritakan sukacitanya dan pengalamannya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dampaknya, dan semua orang dan banyak orang percaya Tuhan Yesus. Kami juga menginginkan saudara kami, keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersyukur. Amin.